Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibra Fatul Suja dari Teknik Industri. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas otomasi industri yang berjudul Analisis Literatur Penerapan Internet of Things atau disingkat dengan IoT dalam pertanian cerdas. Era Industri 4.0. Digitalisasi merambah ke sektor pertanian, mendorong transformasi dari metode konvensional menuju sistem berbasis teknologi. Keterbatasan metode tradisional. Praktik pertanian tradisional masih dominan digunakan, mengakibatkan inefisiensi sumber daya dan produktivitas yang belum optimal. Peran IoT di sini memungkinkan otomatisasi dan monitoring berbasis data secara real time, meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan lahan pertanian. Mengapa IoT itu penting dalam pertanian? Yang pertama itu, kita bisa memantaunya secara real time, baik itu kondisi tanah, kelembaban, dan cuaca bisa dipantau secara langsung untuk merespon dengan cepat dan tepat. Yang kedua itu kita bisa memanajemen air dan nutrisi. Sensor bisa mendeteksi kebutuhan air dan nutrisi pada tanaman. Itu bisa meminimalkan pemborosan sumber daya. Yang ketiga adalah otomatisasi proses. Ini mengurangi ketergantungan kita pada tenaga manual melalui sistem kontrol dan aktuator otomatis. Jadi kita tidak perlu repot-repot lagi mengeluarkan tenaga lebih untuk melakukan hal yang bisa diotomatisasikan. Pengambilan keputusan. Data berbasis sensor meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam pengambilan keputusan di lapangan. Tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis penerapan IoT, menelaah bagaimana teknologi IoT diimplementasikan dalam sistem pertanian cerdas dari berbagai sumber ilmiah. Membandingkan teknologi, melakukan perbandingan kritis terhadap pendekatan dan teknologi yang digunakan pada beberapa jurnal terpilih. Yang ketiga itu mengidentifikasi manfaat dan tantangan, merangkum keunggulan serta hambatan nyata dalam implementasi IoT di sektor pertanian. Yang terakhir, peluang di Indonesia, mengeksplorasi potensi dan kesiapan penerapan IoT pada konteks pertanian di Indonesia. Jurnal yang pertama itu membahas tentang IoT-based Smart Irrigation System, menggunakan sensor kelembaban tanah dan suhu untuk mendeteksi kondisi lahan secara presisi. Sistem mengatur penyiraman secara otomatis berdasarkan ambang batas kondisi tanah yang telah ditentukan. Konsumsi air berkurang signifikan dibandingkan metode irigasi konvensional. Alhasil, efisiensi penggunaan air meningkat hingga 40% tanpa mengurangi kualitas hasil panen. Jurnal yang kedua itu membahas tentang smart farming using IoT and machine learning. Data dari berbagai sensor diolah menggunakan algoritma machine learning untuk analisis mendalam. Sistem mampu memprediksi hasil panen dan mendeteksi kondisi abnormal pada tanaman lebih awal, membantu petani menentukan waktu tanam optimal berdasarkan pola cuaca dan histori lahan. Integrasi AI dan IoT membuka era pertanian presisi berbasis kecerdasan buatan. Jurnal yang ketiga, IoT Crop Monitoring System, yaitu memanfaatkan wireless sensor network atau disingkat dengan WSN untuk cakupan pemantauan area lahan yang luas. Kondisi tanaman dipantau dari jarak jauh melalui platform berbasis cloud secara berkelanjutan. Sistem memberikan peringatan dini otomatis ketika terdeteksi anomali atau kondisi kritis pada tanaman. Tantangannya yaitu konektivitas di jaringan pada daerah terpencil, itu masih menjadi kendala utama. Perbandingan teknologi antar jurnal, yang pertama dari segi aspek, fokus utama itu dari jurnal 1, irigasi otomatis. Kalau di jurnal 2, prediksi dan AI, dan di jurnal 3, monitoring real time. Dari segi aspek teknologi kunci, jurnal 1, sensor kelembaban dan suhu. Jurnal 2 yaitu machine learning and sensor. Dan jurnal 3, wireless sensor network. Aspek output utama di jurnal 1 yaitu efisiensi air, di jurnal 2 itu prediksi panen, dan di jurnal 3 peringatan dini. Aspek yang terakhir yaitu basis sistem, di jurnal 1 yaitu sensor IoT, di jurnal 2 yaitu sensor IoT plus AI, di jurnal 3 sensor IoT plus cloud. Ketiga jurnal ini menggunakan sensor IoT sebagai fondasi utama.
namun berbeda dalam pendekatan pengolahan data dan tujuan akhir aplikasinya. Dampak dan tren penerapan IoT di pertanian. Dampak positifnya itu efisiensi penggunaan air dan sumber daya pertanian meningkat secara signifikan. Produktivitas kualitas hasil panen lebih konsisten dan terukur. Tren ke depan yaitu integrasi IoT dengan kecerdasan buatan atau AI semakin masif dan terjangkau. Kendala utamanya itu biaya investasi awal. Kendala utamanya itu biaya investasi awal. Keterbatasan infrastruktur jaringan dan kemampuan SDM pertanian masih menjadi hambatan nyata. Kesimpulannya yaitu IoT sebagai pilar modernisasi. Teknologi IoT terbukti berperan sentral dalam mewujudkan pertanian yang efisien, presisi, dan berdaya saing tinggi. Mulai dari skala kecil, penerapan di Indonesia dapat dimulai dari pilot project skala kecil pada komunitas unggulan lokal sebagai langkah awal. Dukungan ekosistem yang diperlukan yaitu sinergi antara pemerintah, lembaga riset, dan industri melalui pelatihan SDM dan investasi infrastruktur. Dukungan ekosistem yang diperlukan adalah sinergi antara pemerintah, lembaga riset, dan industri melalui pelatihan SDM, dan juga investasi infrastruktur. Riset lanjutan dan kebijakan pendukung adalah kunci agar IoT dapat diadopsi secara luas oleh petani di Indonesia. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.